Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan semua saudara yang mengikuti ibadah ini lewat streaming, baik lewat YouTube maupun lewat radio yang di Jogja maupun di seluruh Indonesia. Nah, pagi hari ini saya berdoa kita semua akan mengerti dan menangkap isi hati Tuhan, apa yang Tuhan maksudkan dengan semua yang terjadi pada hari-hari ini dengan pandemi dari COVID-19 ini. Kalau tidak salah sampai dengan tadi malam di Indonesia yang sudah positif adalah 1155 dan kita tidak tahu yang lainnya itu yang terdeteksi, dan di seluruh dunia juga terus mengalami peningkatan. Ada satu pertanyaan yang seringkali diucapkan dan seringkali ditanyakan oleh banyak orang, ini wabah ini virus ini penyakit kesusahan ini, itu datangnya dari siapa? Apakah ini daripada Tuhan, entah apakah ini daripada si jahat, atau dari siapa? Lalu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita doakan sebagai umat Tuhan? Tentu secara manusia kita tidak ingin wabah ini lalu berlanjut dan makin meluas. Sepengetahuan saya selama saya hidup, rasanya baru sekali ini ada wabah, ada penyakit, ada satu musibah yang praktis merata ke seluruh dunia. Hampir tidak ada satu negara pun yang bebas. Dan mulai dari katakanlah rakyat yang sederhana sampai dengan para pejabat, sampai dengan para kepala negara pun, mereka tidak bisa terhindar dari wabah ini, dari pandemi ini, dari virus ini. Bahkan orang-orang yang mungkin punya kedudukan yang tinggi, yang kita pikir mereka terlindungi, mereka hidup secara eksklusif pun, ternyata mereka juga terpapar akan virus ini. Dan pada hari-hari ini rasa-rasanya setiap orang juga punya rasa kekhawatiran, punya rasa was-was. Apakah saya akan terpapar atau tidak? Karena kalau kita melihat akan sebarannya praktis, hampir di seluruh negara yang ada di muka bumi ini, di seluruh pelosok, di kota maupun di desa, itu semua sudah ada yang positif terpapar virus corona. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menjamin. Tidak ada seorang pun yang bisa menjamin apakah seseorang akan betul-betul bebas atau tidak. Jadi sepengetahuan saya dan sejauh yang saya tahu, rasanya tidak pernah ada penyakit, tidak pernah ada musibah, tidak pernah ada wabah yang demikian membuat gentar dan demikian membuat takut akan seluruh isi muka bumi ini. Pertanyaannya adalah, apa yang Bapak Ibu, Saudara dan saya sebagai umat percaya, sebagai gereja Tuhan yang harus kita lakukan? Apa yang mesti kita lakukan, apa yang mesti kita kerjakan? Tentu secara manusia kita ingin ini semuanya berhenti. Kalau bisa besok pagi ketika matahari terbit semuanya berhenti dan semuanya hilang. Tapi saya berharap dari beberapa firman yang kita baca pada pagi hari ini, kita tahu sebetulnya lalu apa yang menjadi maksud Tuhan. Lalu apa yang saudara dan saya harus lakukan. Pada waktu saya mempelajari akan Yesaya pasal yang ke-60, yang setiap kali kita baca, yang setiap kali kita deklarasikan, yang setiap kali kita ucapkan, di dalam Yesaya pasal yang ke-60 itu adalah bicara mengenai kemuliaan Sion, kemuliaan gereja. Mari lihat sama-sama di dalam ayat yang pertama. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ini ayat pertama yang menjanjikan bahwa kemuliaan Tuhan itu akan terbit dan semakin nyata. Dan kalau kita baca di dalam ayat-ayat yang berikutnya, ada 22 ayat di dalam Yesaya 60 ini, itu bicara mengenai deskripsi, bicara mengenai penjelasan. Lalu kalau kemuliaan Tuhan datang itu akan seperti apa? Di situ ada tua yang jiwa-jiwa, di situ ada perpindahan kekayaan bangsa-bangsa. Di situ ada semua janji
Ketika kemuliaan Tuhan itu datang atas umatnya, kemuliaan Tuhan itu datang atas muka bumi ini, dan kemuliaan Tuhan itu menjadi nyata atas muka bumi, itu dideskripsikan, itu diterangkan di dalam Yesaya pasal yang ke-60 mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-22. Tapi pada ayat yang kedua itu ada satu hal yang menarik. Ada satu hal yang menarik yang seakan-akan menjadi latar belakang, menjadi background daripada kemuliaan Tuhan yang datang dan semakin nyata itu. Dikatakan kenapa kemuliaan Tuhan itu datang? Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Dikatakan bahwa kegelapan dan kekelaman akan menutupi bumi dan menutupi akan bangsa-bangsa. Dan hari-hari ini meskipun matahari bersinar cerah dan semua lampu menyala dengan baik, tapi di dalam hati kita, di dalam roh kita, di dalam atmosfer yang ada, rasanya semua gelap, semua kelam. Kita tidak tahu harus mau kemana. Setiap kali kita mau berangkat pergi keluar rumah, kita juga takut, kita juga was-was. Semua berhati-hati. Ada satu latar belakang, ada satu background yang Alkitab itu ungkapkan, sebab kegelapan dan kekelaman menutupi bumi. Dan rasanya hari-hari ini itulah yang terjadi. Dengan semua ketakutan, dengan semua kecemasan, dengan semua kekhawatiran. Kalau kita baca di dalam media, sebagian orang mengatakan, oh ini akan segera berlalu, awal April atau pertengahan April akan berlalu. Sebagian bicara seperti itu. Sebagian yang lain yang katakan, oh tidak, ini akan masih lama, ini bisa sampai dengan akhir Mei atau Juni dan sebagainya. Beberapa orang mengatakan, oh tidak akan banyak yang terpapar. Ahli yang lain yang mengatakan, oh ini yang terpapar bisa jutaan, bisa belasan juta dan sebagainya. Tidak ada yang bisa memprediksi secara pasti apa yang akan terjadi besok, apa yang akan terjadi minggu depan, dan apa yang terjadi bulan depan. Kalau kita perhatikan setiap pejabat, setiap ahli, bahkan mereka pun sepertinya silang pendapat satu dengan yang lain. Tidak ada kepastian. Kegelapan dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa dan menutupi akan bumi ini. Tapi di balik itu, Tuhan katakan akan ada satu kemuliaan yang akan terbit. Akan ada satu terang yang akan muncul. Dan terang itu asalnya daripada Tuhan sendiri. Dan terang itu akan dimulai dari gerejanya. Terang itu dimulai dari kita semuanya, gerejanya. Semua sepertinya sudah tertulis dengan jelas. Justru pada waktu kegelapan dan kekelaman yang ada di muka bumi ini menjadi semakin nyata, itulah waktunya bahwa kemuliaan Tuhan akan semakin nyata di dalam kehidupan setiap saudara dan saya. Amin. Dan seluruh muka bumi akan diterangi dengan kemuliaan yang Tuhan daripada Tuhan yang terbit dari gerejanya. Pertanyaannya adalah apa yang saudara dan saya harus lakukan supaya semua kegelapan dan kekelaman dan semua wabah ini segera berlalu, dan di satu sisi lalu ke terang yang kemuliaan yang daripada Tuhan itu terbit. Nah, sebagai gereja Tuhan, sebagai umat Tuhan, saudara dan saya akan memegang peranan yang sangat-sangat penting. Mari lihat sama-sama di dalam firman Tuhan, di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-7, ayat yang ke-13 dan ke-14. 2 Tawarikh pasal yang ke-7, ayat yang ke-13 dan ke-14. Bila mana aku Tuhan menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Ayat 13 ini bicara mengenai hal-hal yang buruk. Kalau saudara tanya, Pak, bagaimana ini semuanya bisa terjadi? Biasanya dan setiap kali terjadi ketika umat manusia, umat Tuhan itu meninggalkan akan Tuhan.
Dosa adalah sumber dari segala malapetaka. Ketika manusia tidak lagi takut akan Tuhan, ketika manusia hidup di dalam dosa, ketika manusia tidak lagi mengingat akan Tuhannya, mereka menyembah berhala, mereka melakukan berbagai macam dosa, itulah dikatakan bahwa upah dosa adalah maut, dan akibat dari dosa adalah semua yang buruk. Ketika umat Tuhan meninggalkan Tuhan, ketika manusia tidak lagi takut akan Tuhan dan mencari Tuhan, ketika manusia dengan semua keangkuhannya, dengan semua kesombongannya, dengan semua kekayaannya, dengan semua kuasanya, lalu mereka tidak lagi merasa butuh akan Tuhan, mereka seperti membuka akan pagar perlindungan yang daripada Tuhan. Dan ketika pagar perlindungan itu dibuka, dikatakan bahwa si jahat iblis dengan gampang yang terus berkeliling sekitar kita akan menerkam kita. Jadi dosa umat manusia itulah yang membuat segala sesuatunya menjadi buruk. Ketika orang tidak lagi takut akan Tuhan, ketika orang tidak lagi mengandalkan akan Tuhan, ketika orang tidak lagi mencari akan Tuhan. Cobalah kita buka di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23 sebelum kita lanjutkan di dalam 2 Tawarik pasal yang 7 tadi. Sebab upah dosa ialah maut. Sebab upah dosa adalah maut. Ayat yang lain mengatakan yang menyebabkan semua hal yang buruk terjadi itu adalah karena dosa. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang 10 dikatakan pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Injil Yohanes 10 ayat 10 dikatakan pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Hari-hari ini seperti itulah yang terjadi. Sejujurnya saya sedih ketika orang-orang yang saya kenal, bahkan juga yang tidak saya kenal, lalu mereka harus terpapar dan kadang-kadang sangat menderita malam kesakitan dan sebagainya, dan sebagian pulang ke rumah Bapa di surga. Kadang-kadang ada kegentaran di situ. Bagi yang mengenal akan Tuhan, ketika mereka pulang ke rumah Bapa di surga. Tapi bagi yang tidak kenal akan Yesus, kemana mereka harus pulang? Itu masalah besar. Firman lain mengatakan kita tidak mau si jahat itu akan mendapatkan keuntungan. Kita tidak rindu, kita tidak ingin sebagai gereja Tuhan lalu ada kematian yang sia-sia. Ketika orang-orang lalu meninggal dunia, mati tanpa mengenal akan Tuhan. Berapa banyak itu yang sudah terjadi dan berapa banyak itu yang akan terjadi. Firman Tuhan katakan pencuri datang. Dan pencuri itu adalah si jahat. Pencuri datang hanya untuk mencuri, mengambil semua yang baik dalam kehidupan kita, membunuh dan membinasakan. Tapi kalau kita perhatikan bahwa aku, Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Di sini kita melihat dua hal yang berlawanan. Kalau orang hidup di dalam Tuhan, mereka mempunyai hidup dalam segala kelimpahannya. Kalau pencuri yang datang, dikatakan bahwa pencuri itu datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kembali ke 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat yang ke-13. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Dan kalau saudara baca dari background ayat ini adalah biasanya kapan Tuhan itu melepaskan penyakit sampar? Ketika dosa manusia itu sudah sampai titik batasnya. Ketika calon dosa itu sudah penuh. Kalau kita baca perjalanan hidup orang Israel, itulah yang terjadi. Setiap kali mereka berdosa, setiap kali mereka meninggalkan Tuhan, yang datang adalah kebinasaan, yang datang adalah penyakit sampar, yang datang adalah wabah.
Bagaimanapun juga keadilan Tuhan harus terjadi. Bahwa dosa itu mendatangkan masalah, dosa itu mendatangkan maut. Bagaimanapun juga keadilan Tuhan harus dilaksanakan. Orang tidak bisa mengatakan, Pak, saya mau berbuat dosa dan saya tidak mau akibatnya. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa bagaimanapun juga dosa itu ada akibatnya. Firman Tuhan sudah dengan jelas menyatakan, datanglah kepadaku, ikutilah apa yang aku perintahkan kepadamu dan kamu akan diberkati. Tapi ketika engkau menjauh daripadaku, ketika engkau melanggar semua perintah Tuhan, engkau jauh dari semua Tuhan, hal-hal yang buruklah yang akan terjadi dalam kehidupan manusia. Nah, dalam situasi seperti ini, apa yang harus saudara dan saya itu lakukan? Mari perhatikan ayat yang ke-14. Baik saudara yang mengikuti ibadah ini lewat streaming, baik YouTube maupun lewat radio, perhatikan baik-baik. Kunci dari segala pemulihan adalah dan umatku yang atasnya namaku disebut. Kalau saudara baca ayat sebelumnya, ketika tidak ada hujan, ketika belalang memakan habis hasil bumi, ketika penyakit sampar itu merajalela, lalu setelah itu ayat yang berikutnya, dan umatku yang atasnya namaku disebut. Saudara dan saya umat yang mengenal Tuhan, saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan umatku yang atasnya namaku disebut. Setiap kali saudara berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, saudara dan saya pegang peranan yang sangat dominan dan pegang peranan yang sangat penting. Dikatakan dan umatku yang atasnya namaku disebut. Yang pertama, merendahkan diri. Merendahkan diri. Sama seperti yang dialami oleh Daniel ketika dia melihat bahwa ada di dalam kitab Yeremia nubuatan mengenai Israel, bahwa setelah 70 tahun akan dikembalikan lagi. Ketika dia melihat situasi itu, pada waktu itu dia ada di dalam pembuangan, lalu dia berdoa, dia merendahkan diri, dia mengakui dosa bangsanya. Ini bukan waktunya saudara dan saya bersorak kegirangan karena semua wabah yang terjadi, bahwa kita memuji, kita bersorak kegirangan di dalam Tuhan dia. Tapi ini bukan waktunya kita merasa senang dengan semua hal yang terjadi di muka bumi ini. Ini waktunya untuk kita merendahkan diri, kita prihatin. Ini waktunya kita berdoa, Tuhan ampuni dosa kami, ampuni dosa bangsa kami. Karena semua orang berdosa itu mereka tidak tahu apa yang sebenarnya mereka lakukan. Baru ketika wabah ini terjadilah orang-orang mulai mencari Tuhan. Seingat saya tidak pernah ada satu masa Mazmur 91 demikian terkenal. Menurut saya itu pertanda baik. Ada berapa kelompok, ada berapa penyanyi yang mengubah, menyanyikan lagu Mazmur 91 itu. Tidak pernah ada masa di dalam beberapa tahun terakhir ini, lalu orang mulai gentar dengan kehidupannya karena tidak ada kepastian, dan mereka mulai mencari Tuhan. Saya dan saudara sebagai gereja Tuhan yang mengenal akan Tuhan, yang atasmu nama Tuhan itu disebut, saudara dan saya pegang peranan penting pada masa-masa seperti ini. Alkitab katakan kita harus merendahkan diri. Janganlah menjadi congkak. Oh puji Tuhan, ini tidak menimpa aku, tidak menimpa keluargaku. Oh itu menimpa orang lain. Oh mereka yang berdosa. Saudara jangan sombong dan jangan cakap dan jangan congkak. Saudara belum tentu lebih baik dari mereka. Saya belum tentu lebih baik dari mereka semuanya.
Alkitab katakan, ayo merendahkan diri, datang kepada Tuhan dengan semua rasa keprihatinan kita. Karena itulah kunci pemulihan. Dan Alkitab katakan, dan umatku, bukan umat yang lain yang harus datang kepada Tuhan. Saudara dan sayalah yang harus datang kepada Tuhan. Karena itulah hari-hari ini kita terus gaungkan berdoa dan berjaga 24 jam. Ada yang tanya, Pak, sampai kapan ini akan berhenti? Kita doa berantai 24 jam itu sampai kapan itu akan berhenti? Saya katakan sampai semua ini berlalu. Kalau besok berhenti, kita akan berhenti besok. Kalau minggu depan berhenti, kita akan berhenti minggu depan. Kalau bulan depan baru berhenti, kita akan berhenti bulan depan. Kalau 2 bulan baru berhenti, kita akan berhenti 2 bulan lagi. Dan itu adalah satu kehormatan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Tuhan katakan, kalau semua yang buruk ini terjadi, dan kamu umatku datang kepadaku merendahkan diri dan berdoa, Tuhan tidak punya alternatif lain. Uang tidak bisa menyelesaikan, oke. Uang bisa membuat kita untuk membeli bahan-bahan pokok makanan supaya tidak kehabisan, tapi uang tidak bisa menghentikan semuanya ini. Terlalu banyak hal yang kita tidak bisa kendalikan. Kita harus jaga jarak, kita tidak boleh bepergian, tapi yang terjadi tidak semuanya terjadi seperti itu. Dan saudara dan saya, Tuhan beri satu keistimewaan dan beri prioritas. Dan umatku, bukan umat yang lain. Karena itulah saya berharap siapapun Bapak Ibu Saudara yang mengikuti akan ibadah ini, saya berharap kita semua tahu apa yang harus kita lakukan. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan, akui dosamu, akui dosa bangsamu, minta ampun atas dosa-dosa mereka. Alkitab katakan Musa itu melunakkan hati Tuhan atas dosa yang dilakukan oleh umat Israel. Mari lihat sama-sama di dalam Keluaran pasal yang ke-32 ayat yang ke-11. Keluaran pasal yang ke-32. Itu terjadi pada waktu bangsa Israel membuat patung anak lembu emas. Dan Tuhan bermaksud menghukum akan bangsa Israel. Perhatikan apa yang dilakukan Musa. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, mengapakah Tuhan murka-Mu bangkit terhadap umat-Mu yang telah Kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Ketika umat Tuhan pada waktu itu membuat berhala patung anak lembu emas, mereka meninggalkan Tuhan. Dan Tuhan murka dan akan membinasakan semuanya. Alkitab mengatakan bahwa Musa melunakkan hati Tuhan. Dia merendahkan diri, dia berdoa, dia bersyafaat untuk bangsanya. Dia tidak katakan habisi saja Tuhan. Dia tidak katakan itu. Tapi Alkitab mencatat bahwa Musa itu melunakkan hati Tuhan. Itulah yang saudara dan saya bisa lakukan hari-hari ini. Minta belas kasihan Tuhan untuk bangsa ini. Minta belas kasihan Tuhan untuk keluarga kita, untuk tetangga kita, untuk bangsa dan negara, bahkan untuk seluruh muka bumi ini. Karena hanya ketika tangan Tuhan bergerak, semua itu akan usai. Dan semua itu akan diganti dengan kemuliaan yang daripada Tuhan. Mari kembali ke 2 Tawarikh pasal yang ke-7. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, ayat 14, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, mencari Tuhan, mencari Tuhan, minta supaya keadilan yang daripada Tuhan itu tetap ditegakkan, tapi sekaligus juga belas kasihannya itu datang bersama-sama. Bagaimanapun juga setiap kali dosa itu akan mendatangkan masalah dalam kehidupan kita.
Ada satu ayat yang mari lihat sama-sama. Yesaya pasal yang ke-26 ayat yang ke-10. Seandainya orang fasik atau orang yang berbuat jahat atau orang yang tidak kenal Tuhan dan tidak mau mengenal Tuhan dikasihani, dia tidak akan belajar apa yang benar. Seandainya orang fasik dikasihani, ia tidak akan belajar apa yang benar. Ia akan berbuat curang di negeri di mana hukum berlaku dan tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Kadang-kadang ada pelajaran yang saya dan saudara dan manusia itu harus terima. Supaya apa? Belajar. Firman Tuhan katakan kalau orang fasik, orang yang berbuat jahat, orang yang tidak mengenal Tuhan, dan orang yang tidak mau kenal Tuhan itu dikasihani, itu dibiarkan begitu saja. Dikatakan bahwa dia tidak akan belajar apa yang benar. Yang sombong tetap sombong, yang angkuh tetap angkuh. Yang mungkin penuh dengan kekayaan dan kuasa, mereka katakan aku tidak perlu Tuhan. Hari-hari mereka semua memikirkan ulang bahwa sebetulnya bahkan dengan satu hal yang sesuatu yang kecil, virus itu kan kecil sekali, tidak terlihat kecuali dengan mikroskop. Tapi saudara bisa perhatikan praktis, semua manusia itu menjadi gentar, dan itu membuat semua manusia mulai lagi berpikir tentang Tuhan. Sebagian mulai kembali kepada Tuhan dan mereka katakan, Tuhan, ya sesungguhnya hidup kami itu terlalu rentan, hidup kami terlalu berisiko. Hanya Engkaulah tempat di mana kami bernaung, hanya Engkaulah tempat perlindungan kami. Kalau saudara baca pasal 26 ayat yang ke-20, itu ayat yang sering kali beredar. Ternyata mengenai anjuran tinggal di rumah ada di Alkitab, betul. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu, sedang kau masuk bersembunyi barang sesaat lamanya sampai amarah itu berlalu. Itu ayat yang mengatakan, oh ternyata ada ayatnya untuk masuk ke dalam kamar. Ketika saya baca, oh ternyata juga ada ayat yang lain yang mengatakan di ayat yang ke-10 bahwa kalau orang fasik itu dibiarkan. Kembali ayat yang ke-10. Seandainya orang fasik dikasihani atau dibiarkan, dia tidak akan belajar apa yang benar. Dan mereka tidak akan melihat kemuliaan yang daripada Tuhan. Lalu kapan mereka akan belajar yang benar dan mereka akan melihat akan kemuliaan Tuhan? Ketika umat Tuhan itu mulai berdoa. Mari lanjutkan 2 Tawarikh pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Sekali lagi, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri dan berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, perhatikan baik-baik, maka aku Tuhan akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Inilah yang kita rindukan, inilah yang kita inginkan. Inilah yang sekarang hari-hari ini dirindukan oleh semua umat manusia. Cuman orang-orang yang tidak mengenal Tuhan tidak tahu bagaimana caranya supaya pemulihan itu terjadi. Dan bagaimana supaya Tuhan itu mengulurkan tangannya, menghapuskan semua wabah, menghapuskan semua malapetaka itu. Siapa yang bisa menggerakkan? Alkitab katakan umat Tuhan. Karena itulah saudara dan saya dan bersama dengan umat Tuhan di seluruh muka bumi ini, mari bersama-sama merendahkan diri, mari kita berdoa. Janganlah kita menjadi egois. Dan kita katakan yang penting keluargaku selamat. Yang penting aku tidak terpapar oleh virus itu. Yang terpenting aku sudah punya bahan makanan untuk beberapa bulan ke depan. Bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah apa yang saudara dan saya hari-hari ini akan saudara lakukan.
Alkitab hanya memberikan satu jalan keluar. Alkitab tidak mengatakan nanti kalau musim berganti wabah itu akan hilang. Tidak. Tidak. Hari-hari ini hampir semua negara terpapar. Dan hanya ada satu cara untuk semuanya itu berlalu. Ketika saudara dan saya, Bapak Ibu semuanya, umat Tuhan, itu merendahkan diri, berbalik, kembali kepada Tuhan, berdoa bersama, mencari wajah Tuhan. Dan Alkitab katakan kalau itu terjadi, aku akan mendengar apa yang kau doakan. Aku akan mendengar apa yang kau rindukan. Aku mendengar apa yang kau mau. Yaitu supaya semua bangsa berbalik kepada Tuhan. Saudaraku, saya percaya ujung dari semuanya ini adalah bangsa-bangsa akan berbalik kepada Tuhan. Ujung semuanya adalah penuaian jiwa-jiwa akan kembali kepada Tuhan. Kalau saudara baca di dalam Yesaya 60, beberapa ayat mengatakan bahwa mereka semua akan dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bangsa-bangsa yang belum kenal akan Tuhan, mereka akan berbalik kepada Tuhan. Mereka akan mencari wajah Tuhan dan melunakkan hati Tuhan. Jadi ini bukan akhir dari segala sesuatunya. Bagaimanapun juga kegelapan dan kegelapan itu akan sirna kalau kemuliaan Tuhan itu datang. Kita tentu berdoa kalau bisa obat segera jadi, vaksin segera jadi, ya. Tapi sebetulnya yang dibutuhkan oleh bangsa-bangsa yang hidup di dalam kegelapan dan hidup di dalam kekelaman adalah ketika terang kemuliaan Tuhan itu terbit atas kita. Dan Tuhan katakan dia akan memulihkan, akan semua negeri ini, dia akan memulihkan akan segala sesuatunya. Karena itulah pada kesempatan ini saya ingin mengajak dan mengingatkan kembali semua Bapak, Ibu dan Saudara sekalian. Kita terus akan doa berantai. Sampai kapan? Sampai semuanya ini usai dan terang kemuliaan Tuhan itu terbit atas bangsa-bangsa, jiwa-jiwa dimenangkan, keselamatan yang daripada Tuhan itu akan membanjir di antara bangsa-bangsa, akan membanjir di antara bangsa-bangsa. Saudara dan saya pegang peranan itu. Saudara dan saya harus lakukan sesuatu. Ada bagian yang lain yang kita lakukan. Mungkin bisa ditayangkan, kita juga sedang melakukan yang disebut dengan saling 91. Bisa tolong ditayangkan di atas supaya bisa diambil dengan kamera, supaya teman semuanya bisa melihat. Kita mau, selain kita berdoa, kita juga akan menolong semua teman-teman kita. Kita menolong semua yang membutuhkan. Mari saya ajak semuanya bangkit berdiri berdoa. Kami umat merendahkan diri. Kami umatku rendahkan diri. Mari saya ajak dimanapun saudara berada, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan kita berdoa. Ambil waktu beberapa saat untuk kita berdoa dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dimanapun saudara berada, dimanapun saudara mendengarkan akan siaran ini, mari ambil waktu untuk berdoa, ambil waktu untuk berdoa merendahkan diri.
depan, kita mau berdoa, kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mau minta pengampunan yang daripada Tuhan. Mazmur 85 ini adalah Mazmur mengenai doa mohon supaya Israel dipulihkan. Mazmur pasal yang ke-85 ayat yang pertama dan seterusnya. Untuk pemimpin biduan Mazmur Bani Korah.
Engkau Tuhan telah berkenan kepada tanah-Mu ya Tuhan, telah memulihkan keadaan Yakub. Engkau telah mengampuni kesalahan akan umat-Mu. Engkau telah menutupi segala dosa mereka. Engkau telah menyurutkan segala gemas-Mu, telah meredakan murka-Mu yang menyala-nyala. Pulihkan kami, ya Allah penyelamat kami, dan tiadakanlah sakit hati-Mu kepada kami. Untuk selamanya Engkau murka atas kami, dan melanjutkan murka-Mu turun-temurun. Apakah Engkau tidak mau menghidupkan kami kembali, sehingga umat-Mu bersukacita karena Engkau? Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan yang daripada-Mu. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Tuhan, bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihi-Nya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan Dia di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberikan hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan.